turun ayat Al-Quran, antakula nafsun, ketika diri itu berkata, jiwa itu berkata, seseorang itu berkata, ya hasrota, duhai alangkah meruginya aku. Dia menyesal, ala ma faradtu fi janbillah, akan apa yang aku sia-siakan dari sisi Allah. Jadi ada janbullah, dan orang itu menyesal karena sudah menyia-nyiakan apa yang ada di sisi Allah itu. Mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, wa ma janbullahi hadza, apa janbullah itu? Nabi menjawab, dialah orang yang karenanya Allah Ta'ala berfirman. Jadi dijawab lagi dengan ayat Al-Quran lagi. Surat Al-Furqan ayat 27. Yang bunyinya itu, wa yauma ya'uddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari ketika orang zalim menggigit tangannya dan berkata, duhai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sekarang disebutnya jalan. Tadi yang pertama tali Allah. Tali Allah itu ada dua, tali dari Allah dan tali di sisi manusia. Tali di sisi Allah itu Al-Quran, tali di sisi manusia itu wasiku. Kemudian tanya lagi, siapa wasimu ya Rasulullah? Itulah yang tentangnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari ketika orang itu menyesal karena menyia-nyiakan apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah. Jadi yang pertama disebut hablullah, yang kedua janbullah, di sisi Allah. Kemudian Nabi menjawab lagi dengan ayat Al-Quran, dialah yang karenanya Allah Ta'ala berfirman, pada hari ketika orang zalim menggigit tangannya dan berkata, duhai sekiranya aku mengambil jalan bersama Nabi, bersama Rasul. Nah sekarang disebut jalan. Huwa wasiyyi, kata Nabi SAW, wassabilu ila min ba'di. Dialah wasiku, as-sabil, jalan bagi yang datang setelahku. Ya Rasulullah, kata orang-orang Yaman itu sallallahu alaihi, billadzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan arinahu faqad istaqna ilaihi. Ya Allah, demi hak dia yang menjadikanmu seorang nabi, tunjuki kami siapa dia, karena sungguh kami sudah sangat merindukannya. Faqad istaqna ilaihi. Faqala, kemudian Nabi bersabda, huwallazi ja'alahu Allahu ayatan lil mu'mininal mutawassimin. Dialah yang Allah Ta'ala jadikan ayat, tanda kebesaran bagi orang-orang yang beriman. Fa in nazartum ilaihi nadhra man kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ini pun sebetulnya dari ayat Al-Qur'an. Dan kalau engkau melihatnya, engkau akan melihat pandangan orang yang punya hati dan pendengaran, dan ia menyaksikan. Araftum annahu wasiyyi kama araftum anni nabiyyakum. Kalau engkau lihat dia, engkau pandang dia, engkau akan mengenalinya bahwa ia wasiku, sama seperti kalian mengenali aku adalah nabimu. Masih tidak Nabi sebutkan juga siapa wasi itu. Terakhir setelah disebutkan hablullah, hablum minan nas, janbullah, sabil. Nah, kemudian Nabi sebutkan ayatan lil mu'minin, dia ayat tanda bagi orang-orang yang beriman. Kalau kamu melihatnya, kamu akan mengetahuinya. Katanya, ini penafsirannya, begitu kita memandang, begitu orang-orang itu memandang seseorang yang adalah wasi Rasulullah sallallahu alaihi, hatinya itu akan dengan segera memberitahukan kepada dia. Kalau kata orang Sunda, kertek tek gitu, dia langsung fit in, frekuensinya itu nyambung. Tahu dengan seketika ketika memandang wajahnya bahwa ia adalah wasi. Kalian akan mengenalinya sebagaimana kalian mengenali aku sebagai nabi kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi.
Kemudian orang-orang Yaman itu mengatur saf mereka, barisan mereka saling merenggangkan satu sama lain, fatakhallalus sufuf wa tasaffahul wujuh, dan saling memandang wajah satu sama lain. Karena kata Nabi, kalau engkau pandang dia lalu hati kamu tergetar, engkau tahu bahwa itu wali, itu wasiku. Jadi mereka saling memandang satu sama lain. Begitu juga dengan para sahabat Nabi. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, renggangkanlah barisan, lalu kalian saling bermusafahah, tasafahul wujuh. Barang siapa yang hati kalian condong kepadanya, fa innahu huwa, dialah itu. Barang siapa yang hati kalian condong kepadanya, dialah wasiku. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, surat Ibrahim ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka. Kata Nabi, yang dimaksud mereka itu adalah dia dan keturunannya, wasiku dan keturunannya. Kemudian orang-orang berdiri. Ada Abu Amir al-Ash'ari dari Ash'ariyin, ada Abu Gurroh al-Khulani dari Khulaniyin, ada Zibyan Utsman bin Qais dari Bani Qais, ada Arinah ad-Dausi dari ad-Dausiyin, ada Lahik ibni Alaqah, dan seterusnya. Kemudian mereka mengambil tangan Asla al-Batin. Setelah saling merenggangkan saf lalu memandang wajah satu sama lain, mereka ambil tangan Asla al-Batin. Kata mereka, inilah dia ya Rasulullah yang hati kami condong kepadanya. Kemudian kata Nabi SAW, engkau kenali wasi Rasulmu sebelum engkau mengenalinya. Karena apa engkau tahu bahwa dia itu dia? Fabima ariftum annahu huwa. Dari mana engkau tahu Asla al-Batin itu wasiku? Dan mereka kemudian meninggikan suaranya dan menangis. Wajah kaum itu, dan kami tidak menemukan orang yang dengan memandang mereka hati kami ditenangkan, dengan memandang mereka kegelisahan kami ditentramkan, dengan memandang mereka, kalau dalam bahasa para sahabat ini dia pakai ungkapan wan thalajat sudurona, jadi salju dada kami itu, gitu. Jadi kami tidak melihat kaum yang dengan melihatnya itu itma'annat nufusana, jiwa bagus, tapi terjemahkan ke bahasa Indonesianya misalnya kayak tadi ya, nufus. Kemudian wa anjasat akbadana, melembut hati. Wa humilat a'yunana, kemudian bergelegak mata di pelupuk. Wan thalajat sudurona, dan jadi salju dada kami, gitu. Jadi kalau diterjemahkan bebas, dengan melihatnya jiwa kami ditenangkan, hati kami dilembutkan, mata kami dibahagiakan, dan selain hati, jiwa, dada, apalagi diri kami jadi salju, jadi dingin, jadi tenang, gitu. Wan thalajat suduruna hatta ka'annahu lana abun wa nahnu lahu banun. Begitu rupa sampai kami tahu bahwa ia bagaikan ayah bagi kami dan kami bagaikan anak-anak bagi dia. Hatta ka'annahu lana abun wa nahnu lahu banun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Tidak akan mengutip ayat Al-Qur'an lagi, surat Ali Imran ayat 7. Dan tidaklah tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam agamanya, dalam ilmunya. Sesungguhnya engkau kepada orang-orang Yaman itu berada pada kedudukan orang-orang yang telah mendahului kalian dalam kebaikan. Wa antum anin nari mubaidun, dan kamu dijauhkan dari api neraka. Jadi kerinduan orang-orang Yaman terhadap sosok wasi itu, kerinduannya sebelum mereka mengenali wasinya, kata Nabi SAW, itu sudah berada pada derajat kebaikan. Wa antum anin nari mubidun, dan kalian sudah dijauhkan dari neraka.
syaratnya punya kerinduan tadi itu, sampai menangis mereka lalu berkata, ya Rasulullah, kami tidak lihat di kaum itu seseorang yang menenangkan hati kami, yang membahagiakan mata kami, yang menenteramkan dada kami. Dalam doa nudbah pada imam zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif, mata taqarrubina hal ilaika ya ibna Ahmad sabilun fatulqa mata taqirru ayunina wa nas'ad azizun alayya an aral khalqa wala tura wala asma'u hasisan wala nadwa. Adakah wahai putra Ahmad jalan menujumu sehingga kami berjumpa denganmu? Sabilun fatulqa hal ilaika ya ibna Ahmad sabilun fatulqa mata naroka, kapan kami dapat melihatmu dan kami berbahagia? Sungguh azizun alayya an aral khalqa wala tura, sungguh berat bagi kami, tersiksa batin kami ini, tersiksa hati kami ini, an aral khalqa wala tura, kami melihat makhluk, kami melihat seluruh ciptaan Allah Ta'ala, kami melihat sesama tapi engkau tidak terlihat. Wala asma'u minka hasisa wala nadwa, dan tidak kami dengar darimu itu walaupun hanya bisikan saja ataupun seruan. Jadi berat bagi kami untuk melihat sesama tapi tidak melihatmu dan tidak mendengar darimu bahkan hanya bisikan sekalipun. Itu doa nudbah kepada imam zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif, karena wasi Nabi itu dengan memandangnya saja menenteramkan seluruh kegelisahan itu, membahagiakan mata dan jadi salju panasnya dada kita itu. Nah, bagi yang merindukannya saja, antum, kata Nabi sallallahu alaihi, minhum bimanzilatil lati sabaqat lahum bihal husna wa antum anin nari. Kalian semua berada pada kelompok orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan dan kalian dijauhkan dari api neraka. Punya al-qaum al-musammuna. Nah, orang-orang itu akhirnya mencari, pada akhirnya menemukan siapa wasi Nabi itu dan bertahan mereka kabar gembira dengan surga. Wa basyarahum bil jannah nama aliin al-mala Ali ibn Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Nanti akan syahid bersama Imam Ali alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang di Siffin dan Jamal, syahid alaihi salatu wassalam. Nah, nikmat, dia harus nikmat yang di-share bersama antar jin dan manusia. Karena ulang lagi, bukan hanya menggunakan bentuk diulang oleh Tuhan, bukan hanya hukumnya tapi diulang laf itu. Tidak cukup sekali Tuhan itu, tidak cukup 2 kali, tidak cukup 29 kali diulang Allah Ta'ala. Dalam itu tidak ada hukum yang diulang begitu banyak seperti hukum itu. Tempat yang berbeda, aqimus sholah dibagi dalam beberapa bagian, beberapa tempat, dan dalam satu surat yang sama. Surat Ar-Rahmannya dan pengantin Al-Quran itu Suratul Rahman. Surat diciptakan, nanti kalau dibaca surat Ar-Rahman, langit, bintang, kemudian kita baca surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, dan di sini kalau dalam tafsir tidak, misalnya harusnya secara kronologis Ar-Rahman khalaq, ini enggak. Manusia diajarkan bayan, tapi Al-Qur'annya diajarkan kesian, menciptakan manusia dan mengajarkannya al-bayan. Walaupun menciptakan manusia, mengajarkan padanya, pada manusia itu al-insan. Kemudian matahari dan bulannya, langit ditegakkannya dan ditetapkan mizan, supaya mizan itu dengan keadilan dan jangan kurangi timbang. Dalamnya ada buah-buahan, pohon-pohon. Sekali lagi tadi sifatnya lahiriah, menghasilkan dan wewangian,
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah? Jadi semua ayat dari ayat 1 sampai ayat ke-12 cerita tentang nikmat itu. Yang manakah yang kamu dustakan? Manusia diciptakan, kemudian jin. Tuhan matahari dan 2 tempat terbenam. Katanya jadi pertanyaan. Maghribain, 2 tempat terbit matahari dan 2 kali. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dusta? Dan marjan. Dan lu'lu itu adalah permata yang putih. Jadi kalau ikut ayat Al-Quran, benderanya itu dasarnya itu. Bahkan dalam Sahih Muslim ada hadis kepada Nabi SAW, azab ahlul bait, marajal bahraini yaltaqiyan, merujuk pada ada pemisah tapi layabghiyan. Jadi tidak yang saat asin itu, ada lapisan tipis. Nah pada pernikahan satu di antara yang 2 tidak menandingi satu dengan yang lainnya, tapi masing-masing keduanya istimewa, keduanya utama dan tidak menandingi satu dengan yang lainnya. Dan keluar dari keduanya ulu wal marjan, yang putih katanya merujuk pada Imam Hasan alaihi salatu wassalam, al marjan yang merah pada darah Imam Husain alaihi salatu wassalam, dan seterusnya sampai wawailul lil mukadzibin, dan celakalah bagi para pendusta yang terus 8 kali katanya, 129 18. Saat ketika kita tasyakuran bin nikmah, halal bihalal dan lain sebagainya, haji yang sampai pada tanah suci itu dengan mempersiapkan diri dari Rajab, Sya'ban, digembleng, lalu bulan Syawal, Dzulqa'dah, sampai mereka ke Mekah wukuf haji. Kemudian tidak lama setelah itu ada tahapan berikutnya, setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah sampai puncaknya di haji. Jadi mempersiapkan. Nanti diakhiri kemudian pada tanggal 18 Dzulhijjah ketika inakum wa atmamtu alaikum nikmati, pada hari bagi kalian nikmatku. Itu terjemahan Depag. Setelah keduanya bergabung, kemudian baru di belakangnya waraditu lakum kalian. Setelah nikmat, setelah agamanya sempurna, syariat, lalu di sampingnya ada nikmat Tuhan yang Allah Ta'ala cukupkan berdasarkan waraditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam itu jadi agama kalian. Nah, mengapa dia diulang-ulang, mengapa lafalnya diulang, menerus kita dustakan, yang tidak henti-hentinya kita lupakan. Baik, terhingga itu setengah, mungkin saya tidak tahu apakah setelahnya halal bihalal, tasawuful wujud, tidak perlu seperti orang Yaman lalu cari-cari wadah wasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ciri pengingatkan, kalau nanti kita bermusafahah lalu masih tidak ada ketentraman dalam satu ya, satu di antara kita bukan pengikut wasi orang Yaman, dan mereka bertahan sejak ketemu Nabi sampai ke mereka bertahan bersama Imam Ali alaihi salatu wassalam. Kalau kemarin dikonsolidasi saya bilang kita baru 14 tahun ijabi, 25 tahun itu pasca wafat Nabi. Jadi sampai kesininya tidak tahu. Usia yang mungkin sudah sepuh juga. Wassalam. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syahidul qadir. Di Jakarta, Ustaz ya, di Jakarta Idul Qadir, pengumuman menyusul kemudian. Lalu pengajian sudah dimulai seperti biasa. Malam Rabu juga seperti biasa di rumah saja humas kita, atau biasanya di Masjid Al-Munawwaroh. Kalau di Pak Harmonis itu minggu terakhir ya Pak ya, minggu terakhir itu di Buah Batu. Nah, selainnya itu di sini biasanya juga anak-anak Mutohari minggu pertama atau minggu kedua misalnya. Dan kita mulai sekitar jam 8:30 tadi ya, 8:30
Kita mulai 8:30. Bagi yang ingin ikut lebih pagi juga bisa di rumah, tapi itu jam 6 mulainya. Sambil menunggu pengajian ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau pengumuman barangkali dari Pak Yasir. Ya. Hatur nuhun. Saya tahun ini masuk ngajar di SMA Mutahari kelas 12. Judulnya Kemutoharian ceritanya. Terus saya sebut sama mereka, ini tujuannya karena kalian nanti masuk kampus pasti ketemu sama berbagai kelompok, aliran, mengajak ini dan itu. Ya supaya punya bekal lah menghadapi itu semua. Lalu saya bagi cara keberagaman itu 5. Yang pertama kita sebut partikularis, yaitu orang yang kelompok yang satu agama pun hanya kelompok dia saja yang benar, hanya kelompok dia saja yang selamat. Sulit sama orang dengan kelompok seperti ini untuk diskusi, karena kita harus ikut definisi dia. Kita harus ikut hadis dia. Sulit sama kelompok yang partikularis. Yang kedua eksklusivis, asal satu agama walaupun beda kelompok tetap benar dan selamat. Yang ketiga inklusivis, agama saya paling benar tapi agama lain juga ada benarnya. Yang keempat itu sinkretis, mencampur adukan agama, ambil saja yang baik dari A, yang baik dari B, bikin agama baru, misalnya begitu. Yang kelima pluralis. Tadinya saya mau mengaitkan yang kelima ini karena ini pendekatan bukan agama, ini cara kita melihat agama. Begitu juga bisa pada hal yang sifatnya misalnya dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam pada marjaiyah. Marjaiyah itu bisa satu kelompok saja yang benar, atau ini asal tetap satu kelompok, satu organisasi. Kalau yang ini inklusif, yang keempat ambil aja dari semua marja mana yang baiknya. Nah itu yang keempat. Sinkretis. Talfik. Yang kelima pluralis. Nah saya tanya anak-anak, ada tidak yang keenam dari itu? Atau kalian ada di mana? Ternyata fitrah manusia itu dia tidak mau berada pada yang 2 ini. Secara naluri saja, secara fitrah tidak ingin partikularis, tidak ingin juga eksklusivis. Kayaknya tidak tenang hatinya itu kalau meyakini di sini ini hanya walaupun beda kelompok hanya Islam saja yang benar. Tetap mereka itu tidak nyaman hatinya itu, tidak nyaman. Mahasiswa saya yang di Telkom karena saya ngajar itu agamanya macam-macam, saya to the point saja. Kamu karena agama saya itu mengajarkan, semua agama mengajarkan kita harus bahagia sama kebahagiaan orang lain dan ikut menderita atas penderitaan orang lain. Nah sekarang setuju tidak? Setuju. Lalu ada, tapi dia tetap keberatan karena kalau mengucapkan selamat Natal itu artinya kita ikut agama dia. Saya tanya orang Kristennya, apa dalam agama kamu begitu? Ciri orang masuk agama kamu itu dengan mengucapkan selamat bagi kamu, lalu kamu ikut jadi agamanya? Tidak, kata dia. Itu tidak, saya bilang. Kata yang agamanya saja tidak. Terus itu kata siapa? Kata ulama. Jadi ulama yang memindahkan seseorang karena mengucapkan selamat Natal lalu jadi bergabung dengan agama itu. Tidak, kata dia, kami dibaptis baru dia jadi kayak kita mengucapkan 2 kalimat syahadat lah. Akhirnya kata dia, ya udah, dia juga terima harus mengucapkan selamat. Tapi katanya saya tanpa Natal aja, selamat gitu aja. Karena agama harus mengajarkan ikut berbahagia. Jadi saya ucapkan selamat aja tapi tidak ada Natalnya. Nah, di manakah kita di antara yang 5 ini? Biasanya orang cenderung nomor 3 dan nomor 5. Mau nomor 5
pluralis nanti gimana. Kemudian nomor 3, inklusivis. Agama kita paling benar, yang kita yakini paling benar, tapi yang lain pun ada benarnya. Saya jawab, karena tidak ada dari yang kelima nih. Saya bilang saya itu nomor 5 plus. Tidak mau jadi nomor 6 supaya tetap 5 aja. Nomor 5 tapi plus. Apa nomor 5 plus itu? Pluralisme adalah setiap agama punya hak kebenaran. Tapi ada yang membedakan agama Islam. Dan pada posisi itu dia berada pada pluralisme plus. Yaitu tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Agama Islam itu punya 2. Dan itu hanya ada dalam mazhab Ahlul Bait. Kalau penafsiran itu dianggap eksklusifis, mungkin eksklusifis. Tapi pada akhirnya tidak, karena nikmat itu dia berlaku untuk seluruhnya, untuk alam semesta. Yaitu kesempurnaan agama yang menunjukkan hukum-hukum syariat yang mengatur segala sesuatu. Pernikahan, waris, hal-hal sosial di antara kita itu disempurnakan oleh Islam. Tidak ada dalam agama-agama yang lainnya. Tidak ada hukum iddah, tidak ada hukum misalnya syarat-syarat rukun-rukun, waris, lalu ritual haji begini begitu, sholat dan lain sebagainya. Agama Islam yang paling rinci, dari seluruh syariat itu, termasuk sampai kalau kata Ustaz Jalal pernah mengutip seorang penulis, bahkan mengatur kaki mana yang masuk ke toilet dan keluar itu diajarkan lengkap sampai rinci. Sekali lagi, Alamah Tobat-Tobai menyebutkan ada sunanun Nabi yang sangat rinci, termasuk diantaranya kalau minum itu 3 tegukan berhenti, 3 tegukan berhenti. Itu saya sering menyebutnya uswah. Di atas sunnah itu ada uswah yang dilakukan Nabi SAW, tapi jadi nilai plus, tidak diwajibkan bagi kita, karena kalau diwajibkan mungkin berat bagi kita mengamalkannya, tapi dia jadi puncak keteladanan. Seperti, dan yang ini saya tidak tahu ada sunnah nabinya yang saya sebut uswah tadi, tapi kalau diamalkan berat bagi kita. Nabi tidak pernah jadi orang yang melepaskan tangannya pertama ketika salaman. Ya, jadi kalau bersalaman selalu sahabat duluan yang melepaskan, Nabi tidak pernah melepaskannya. Coba kalau kita amalkan sekarang, lepas-lepas. Karena masing-masing kita ingin mengikuti uswah Nabi itu, salaman, apalagi salamannya musofahah gitu, berpelukan, tidak lepas-lepas. Nah, Nabi tidak pernah jadi orang pertama yang melepaskan jabat tangan, selalu yang lain dulu yang melepaskannya. Berarti kan mau musofahah, halal bihalal. Berat dilakukan itu, karena gimana? Siapa duluan yang melepasnya? Nabi tidak pernah jadi orang yang pertama melepaskan jabat tangan, kata Alamah Tobat-Tobai. Itu uswah. Nah, Islam mengatur keseluruhan lengkap sampai rinci detil. Nah, tapi perjalanan itu kan ada 2, lahiriah dan batiniyah. Jadi aturan-aturan lahiriah, nikmat-nikmat lahiriah Allah Ta'ala berikan. Kemudian nikmat batiniyahnya melalui kehadiran para imam alaihi wassalatu wassalam untuk ruh kita. Dengan seluruh kelengkapan perincian syariat Islam, lalu ada a'immah yang membimbing kita, wa raditu lakumul islam madina, aku ridho al-Islam itu jadi agama kalian. Yang terdiri dari 2, aturan dan yang mendampingi aturan itu. Dia terkesan eksklusif. Tapi sebetulnya para imam, begitu pula Nabi SAW tidak hanya khusus untuk orang Islam. Karena itu pagi tadi pada pembahasan, nikmatnya itu di-share bersama. Seperti haji, puncak seluruh peribadatan itu, khitobnya bukan untuk orang yang beriman, misdaknya, perintahnya itu, tapi pada manusia seluruhnya. Wa azin finnasi bil haji. Dan serulah manusia untuk berhaji, bukan serulah orang yang beriman untuk berhaji. Inna awwala baitin wudi'a linnasi,
lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia itu di lembah Bakkah yang diberkati. Kemudian walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia dari Allah Ta'ala untuk berhaji. Semua khitabnya itu annas, manusia. Sehingga Nabi dan A'immah itu bukan hanya milik umat Islam saja, tapi dia milik umat seluruhnya. Milik umat manusia seluruhnya. Jadi itu yang saya sebut pluralisme plus itu. Dari sisi aturan Islam sudah lengkap, tapi dan aturan itu bukan aturan yang lahiriah dia mengikat orang Islam, tapi nikmat batiniyah punya imam itu bagi seluruhnya. Dalam cerita-cerita mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, Imam Ali sering berhujah dengan kitab-kitab orang Yahudi. Kalau ada orang Yahudi datang, orang Nasrani datang, Imam Ali berhujah dengan itu. Bahkan ada juga cerita ya Imam Ali berbicara dengan bahasa mereka, berhujah dengan hujah mereka. Dan makin lama kita baca kitab-kitab umat lain itu, lalu membacanya dari perspektif Ahlul Bait, kita akan menemukan kesamaan. Minggu lalu misalnya saya bacakan sama teman-teman kitab Wahyu dari perjanjian baru kali ya, dari Injil, kitab Wahyu, kitabnya Wahyu, atau bab saya kurang tahu penamaannya. Babnya 12. Ya, supaya ingat babnya juga 12 lagi. Kitabnya Wahyu, babnya 12. Ini bunyinya. Jadi di masjid dibacakan Injil ya. Maka tampaklah, jadi dari kitab Wahyu bab 12 ayat 1 mungkin gitu, terus sampai bawah. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7, bertanduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jangan hitung jumlah khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah. Jangan tidak ada hubungannya ya, jangan dihitung. Pokoknya kalau membacanya dari perspektif itu, kemudian melihat itu dalam kitab Wahyu bab 12. Tanya, mungkin jam-jam segini juga di gereja dibacakan Injil itu ya. Tampaklah satu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Siapa? Gitu. Nah, ya tanya sama para pendeta. Nanti di bawahnya dan naga besar itu, ini yang ke-9, ayat ke-9, dan naga besar itu si ular tua. Jadi ular tua, ular yang sudah ada sejak zaman awal penciptaan, yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi perempuan ini yang berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, bermahkotakan 12, perang melawan ular yang adalah iblis, ular tua yang adalah iblis atau setan. Terus sampai diantaranya, satu diantara yang mengalahkan naga itu, ular naga itu adalah darah persembahan anak domba, kata gitu. Jadi ada pengorbanan dengan anak domba. Itu kata Wahyu. Kata Wahyu itu maksudnya bukan kata firman Tuhan Wahyu ya, kata kitab Wahyu bab 12. Sampai kemudian nanti akan datang manusia, langit, anak domba dan seterusnya ya. Mereka ditebus dari antara mereka adalah orang-orang yang mengikuti dari sini aja. Mereka adalah
orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Tapi dalam kitab Wahyu ini anak dombanya A-nya kapital, D-nya kapital, I-nya juga kapital. Jadi kemana saja ia pergi, yang kembali pada anak domba itu pakai huruf besar I-nya itu. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela, dan seterusnya. Nah, jadi wilayah itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala turunkan untuk semua umat dan dikabarkan dalam kitab-kitab mereka juga. Di sisi itu sebetulnya ada kalimat yang sama, bainana wa bainakum. Marilah kita menuju kalimat yang sama, bainana wa bainakum. Dalam penafsiran mazhab Ahlul Bait, kalimat itu juga merujuk kepada a'immah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Mereka sama-sama punya kerinduan terhadap orang yang kemudian dijanjikan oleh kitab-kitab suci mereka, yang akan turun di akhir zaman, atau yang seperti orang-orang Yaman tadi yang dengan melihatnya menenteramkan, membahagiakan, itu di-share bersama oleh mazhab-mazhab dan agama-agama besar itu. Jadi saya memilih berada pada yang kelima plus. Nah, pluralisme, tetap menghormati, mengakui jalan menuju Tuhan beragam, tapi ada plusnya. Waktu saya ditanya juga, pernah dalam diskusi pluralisme, saya ditanya, kenapa tetap Islam? Jawaban saya, karena di Islam ada Ahlul Bait Nabi. Itu jawaban saya. Ya kalau yang lain, ya kenapa tetap di Islam? Karena hanya di Islam ada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Ahlul Bait Nabi itu. Dan itu hanya, sekali lagi bukan khas, tapi orang menjadikannya khas mazhab Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait itu milik seluruh, bukan hanya kaum muslimin, tapi seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin. Panginten gitu Pak, Abdi kira. Panginten. Silakan, ada lagi yang lain atau dalam bentuk surat boleh. Atau sudah jam 10 ya, kita akhiri saja dengan bermusafahah. Mohon maaf tanpa berusaha meneladani uswah ya, tanpa berusaha meneladani. Bagus sih meneladani uswah. Saya memang harusnya begitu, harusnya meneladani uswah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan Ustadz Jalal dan saudara-saudara kita yang terbaring sakit, yang titip doa, yang berpulang ke rahmatullah, yang ditimpa dengan berbagai ujian, yang menghadapi berbagai urusan. Al-hadhi niyah wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi syarafin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa alibati tayyibin at-tahirin. La siyama baqiyatila fi ardina arwahuna li turabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra. Allahumma yassir umurana kullah fa inna taysira kulli asirin indaka yasir. Waghfir lana dhunubana kullah fa innaka ghafiru dhanbil azim. Allahumma shfi mardana warham mautana wa yassir wa sahil umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhi niyyah wa la jami'i ma ya'nina amruh wa jami'il wajibatil huquq alaina. Al-Fatihah.